Anyway, hari ini I'm going to speak half in English, half in Indonesian. Tapi kalau ada yang nggak ngerti nggak apa-apa, tanya aja. Basically, saya akan bertanya, emang kamu pikir kamu bisa presentasi? Aku juga nggak tahu aku bisa presentasi enggak. Tapi let's say there are some things that you do not do. Jadi ini kita mulai dari kesalahan-kesalahan. People tend to put every word they are going to say on their PowerPoint slides. Although this eliminates the need to memorize your thought, ultimately this makes your slide crowded, wordy, and boring. You will lose your audience attention before you even reach the bottom of your slide. Some of you do that in the beginning. Yang mau nonton itu, yang nonton ini, abstraknya dipindahin, dibaca. Those happen. Di LPB sering banget saya lihat. Nah, spelling. Nah, ini hanya akan saya bantu kalau semua udah beres. Karena dalam spelling itu, many people do not run spell check before their presentation. Big mistake. Nothing makes you look stupider than spellingnya. Coba errornya di mana aja? Mistake. Terus? Error. Step. Error. Stupid. There itu kan harus their presentation. Stupid year. Error. Jelek banget kan? Even though you don't speak perfect English, saya maunya paling tidak di slide-nya jangan ada yang salah. You know why? Kenapa? Kenapa di slide bacaan tuh jangan ada yang salah? Kenapa? Orang lain mesti bisa baca dan mengerti. Kalau mereka nggak ngerti lo ngomongnya sih masih bisa dimengerti. Semua nih bahasa Inggrisnya bahasa kedua. Tapi apa yang terbaca sebaiknya nggak ada kesalahan, ya nggak? Makanya nanti di akhir menjelang pembinaan 3 tuh, saya akan minta Anda tuh menuliskan semua apa yang diomongin. Saya akan go through your slides one by one and make sure there are no grammatical mistakes. Dan kalau kamu pengen nulis sesuatu dan nggak ngerti bahasa Inggrisnya, nulis dulu bahasa Indonesia nggak apa-apa. Got that? Bullet points. Avoid excessive bullet pointing, only bullet key points. Too many bullet points and your key messages will not stand out. In fact, the term bullet points comes from people firing guns at annoying presenters like me. Now, jadi apa kesulitannya software? Kita tuh kalau mulai bikin presentasi langsung buka PowerPoint, terus kita cenderung ngikutin apa? Mereka udah punya apa sih? Template kan? Terus cenderung kita mikir template-nya doang kan? Kamu kalau bikin presentasi gimana? Mulainya dari mana? Justru. Kalau dari presentasi saya biasa merancang dulu di mana, terus baru merancang di mana? Di apa? Saya bikin desainnya di kertas dulu. Oke. Lalu saya masukin ke PowerPoint-nya. Itu udah lebih bagus. Kamu gimana? Nulis di slide ya? Nulis langsung di slide. Iya, ditulis semua. Tuh. Terus diringkas. Yang lain gimana? Harman gimana? Kamu udah 2 kali ikut nih. Jadi mikir mau ngomong apa, terus buat caranya. Mikir tuh di sini doang atau ditulis? Di sini doang. Yang penting dilisankan kalau apa di mana. Oke. Nanti kalau kita udah di desain slide akan ketahuan. Justru adanya software itu kadang-kadang membuat kita terikat. Padahal ya tapi jadinya kayak gini. Ada orang yang isinya cuma begini. Nah, so what slides are not? They are not reports. Ya. Jadi jangan mindahin abstrak, jangan mindahin itu ke sana. Relatif kalian semua di sini you're okay. They're also not normal spreadsheets. Ini biasanya kalau orang laporan keuangan gitu terus dia mindahin Excel-nya. They're not that. Kita yang dicari makanya grafik. Data mentah itu diperlukan sebagai backup. Data mentah tidak selalu ditaruh. Kadang perlu, kadang enggak. Yang penting adalah visualisasi dari data itu sehingga orang menangkap dalam satu potret, oh, hasilnya itu tah. Oke? Dan mereka juga tidak sebagai seperti tulisan. Jadi kayak tadi yang di pertama, ini bukan untuk dibaca tulisan. Balik. Presentasi itu sebenarnya yang penting tuh apa sih di presentasi? Kemarin apa? Yang penting apa di presentasi? Emang diri kamu nggak penting ya?
What is so important about your research? It's you. Dalam presentasi kan kalian. Jadi yang penting adalah kalian. Jadi Anda tuh harus tetap menangkap perhatian itu kepada Anda sendiri gitu. Ini adalah alat apa? Alat bantu. It's just to help. Saya bilang kalau misalnya Anda presentasi di daerah terus ujung-ujung mati lampu, listrik nggak nyala terus ada lilin, tapi Anda tetap harus presentasi. Kan berarti yang penting siapa? Yang penting apa? Yang penting apa? Diri sendiri kan? Kalau nggak ada PowerPoint-nya, toh masih ada kamu kan paling nggak minimal bisa cerita. Mungkin nggak bisa memperlihatkan contoh di gambar, tapi minimal bisa cerita. Tapi kalau kamu nggak ada PowerPoint-nya doang, belum tentu orang ngerti. Nah, banyak yang masih belum bisa merasakan efek warna. Sebenarnya efek warna ini kita lihat contoh. Enak nggak dibaca? Nggak enak kan? Yang ini apalagi? Contoh-contoh. Terus yang ini kemarin muncul masih banyak nih. Ada beberapa teman yang muncul dengan warna-warna yang terus terang saya nggak bisa baca. Jadi hati-hati, jangan bermain warna terlalu banyak. Kita tuh menghadapi juri yang relatif konservatif. Jadi kalau mereka juga ngelihat warna terlalu banyak, pikirannya anak SD 1. 2, kalau mereka nggak bisa baca, mereka dengerin kamu udah susah dengan bahasa Inggris terbatas, udah hilang deh kesempatan Anda. Oke? Nih, classical colors and background can lead to distraction, confusion, headache, nausea, vomiting, loss of bladder control. Hati-hatilah milih background, hati-hati milih suara. Udah deh, nggak usah banyak-banyak animasi, nggak usah banyak-banyak suara deh. Information tangle ini terutama orang-orang yang di matematik atau komputer mesti hati-hati. Jangan sampai muncul ujuk-ujuk gubraks. Tapi nggak tahu ceritanya maksudnya apa tadi itu gitu loh. Kok cuma sebagai background? Biasanya kalau di komputer minimal kita menunjukkan programmingnya perlu, karena apa? Karena jurinya tuh ahli-ahli komputer yang mereka pengen tahu ini benar-benar program Anda. Nah, di matematik itu juga juri matematiknya kan orang gila semua gitu loh. Mereka juga pengen tahu Anda benar, tapi paling tidak mempresentasikannya juga mesti hati-hati gitu loh. Well, this is the full formula. Tapi saya bisa menyimpulkan sebagai X gitu. Jadi contohnya itu. Tapi kadang-kadang kalau ini bisa divisualisasi sebagai suatu grafik, kenapa enggak gitu. Ini ada beberapa temen, biasanya sih masih di pembinaan 1 atau di LPB tuh ujuk-ujuk dia gambarin semua alat-alat yang ditaruh. Ini alat yang saya pakai. Buat apa sih? Itu sih cuma numpang lewat aja deh, statik. Font analysis ini lucu. Kalau Anda sedang menggunakan font Kuriel, katanya Anda adalah orang yang sangat organized dan sangat terstruktur berpikirnya. Tapi kalau Anda suka pakai font yang Jokerman, dibilangnya so artistik. Saya nggak rekomend pakai ini kalau untuk presentasi yang kita. Kalau Anda pakai Times New Roman, orang mengatakan, aduh ini senengnya pakai yang default aja deh, standar-standar aja. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau di kalangan advertising apalagi, lu tuh kagak punya ini deh, nggak punya kreativitas. Kemudian buat mereka yang suka pakai, yang suka pakai palette, they're a horrible speaker because you try to hide behind hard to read fonts. Ini bukan sesuatu yang dipresentasikan. Kemudian lagi juga Franklin Gothic dibilang katanya you're very pale and you love to wear black. Namanya Addams Family. Mungkin kalau untuk judul With things, you're a nerd and you have no life. So basically, fonts represent your character. So the fonts you use, they actually represent what you are. Nah, di sini di ISIS kita agak konservatif. Kita tidak menggunakan jenis font lebih dari 2 dan kita menggunakan jenis font yang relatif enak dibaca, nggak ribet dan nggak macem-macem. Itu font analisis. Yang tidak boleh warnanya adalah, ini contoh, bisa dibaca nggak? Sulit kan? Nggak ada kontras. Difficult to read. Itu bacanya difficult to read. Tapi kalau nggak dikasih tahu nggak bisa dibaca.
Kemudian kalau kita suka pakai warna-warna for decorating purposes, itu biasanya sangat mengganggu, annoying. Belum lagi nggak usah punya warna yang berbeda untuk setiap baris, untuk setiap kotak. Apalagi untuk setiap subheading mau dikasih warna lain lagi. Nah, kalau sok kreatif, kan jadinya kacau kan. Trying to be creative sucks. So be careful with colors. Kita mau presentasi Anda tuh istilahnya riang lah, dia akan mewakili usia kalian yang remaja, tapi juga jangan terlalu colorful gitu loh. Balik lagi, itu conservative scientific presentation gitu. Kalau terlalu kecil nggak bisa dibaca. Biasanya kita pakai minimum 18. Itu udah minimum banget. Nah, kemudian capital letters. Hati-hati dengan capital letters. Kemarin ada beberapa yang seneng banget memakai huruf besar. Huruf besar itu hanya kalau perlu sekali, karena sebenarnya susah dibaca. Sekarang kebayang nggak baca koran semuanya huruf besar? Bisa baca nggak? Capek kan? Nah, dulu orang menciptakan ada huruf besar, huruf kecil karena itu untuk enak bacanya. Kemudian jangan pakai font yang complicated. Makanya font yang standar tuh yang sans serif, yang Calibri, yang Arial tuh udah standar banget. Nah, kita akan bicara struktur. Jadi dalam langkah-langkah menyusun presentasi itu dari struktur, design, rehearsing. Kenapa rehearsing itu penting? Kenapa latihan penting? Kalian kalau mau jadi juara bowling, kira-kira kamu seminggu latihan berapa kali? Tiap hari. Kalau kamu mau jadi juara di ISIS, belajar presentasi, kamu kira-kira latihan berapa kali? Nah, nanti kita datang ke tempat pas kita bahas latihannya. Tapi di struktur ini tadi Jocelyn udah kasih contoh yang bagus. Pada saat kita merancang presentasi kita, sebenarnya yang penting itu apa sih? Yang penting diri kita sendiri dan riset kita. Riset itulah yang kamu strukturin dulu. Aku tuh mau cerita apa sih? Karena itulah sebenarnya kalian dan presentasi itu sebenarnya Anda tuh adalah seorang yang penulis sekaligus graphic designer. Untung ada PowerPoint. Tapi Anda juga harus menguasai bagaimana cara mempresentasikan dan bagaimana cara body language Anda berbicara. Kalau orang sibuk dengan sambil presentasi dia untung rambut terus dia sibuk dengan begini terus nggak pelan-pelan deh. Nah, jadi presentasi itu butuh apa? Skill bercerita, berdongeng sebenarnya. Sebenarnya Anda tuh sebenarnya mudah banget kok. Riset Anda tuh kan riset Anda sendiri. Kalau Anda suruh dongeng ke nenek Anda tuh sebenarnya mulai dari situ. Kalau Anda mau cerita sama nenek Anda tuh sebenarnya Anda mau ceritanya mulai dari mana sih? Pasti lebih simpel kan? Nah, itu dikembangin menjadi cerita yang didampingi dengan riset Anda yang betul-betul sudah sesuai dengan pakem. Kan ada tuh Bu Ros bisa cerita tuh. Sebenarnya kita kalau mau mulai riset tuh dari mana Bu? Coba dari awalnya kita identify problem, terus dari situ kita observasi the steps of research. When you teach your students to do research, where do they start? Kalau mau penelitian, karena kan udah punya masalah. Nah, jadi problem identification satu. Punya masalah. Setelah itu kan kemudian dia dari masalah dia udah explore apa hal-hal apa yang mendukung ini. Jadi dia bisa literature review, dia bisa ngolah dari lingkungan. Nah, dari situ setelah itu dia akan mengubah hipotesisnya apa. Oke, jadi kita sampai di problem statement, di hipotesa setelah dia mendalami semuanya. Mendesain eksperimen. Baru dia mendesain risetnya dan eksperimennya. Nah, eksperimennya itu pun hasilnya pun dia harus saling membandingkan. Ya, dan akhirnya keluar data, ditampilin data, dan baru didiskusi. Dan bisa aja gagal kan Bu? Bisa aja gagal kan, tidak sesuai hipotesa, mesti mulai lagi. Nah, proses ini harus kelihatan.
di riset Anda, di presentasi Anda. Jadi kalau Anda mengatakan saya melakukannya sekian kali, Anda harus tulis, atau Anda harus ada data, atau Anda harus ada visualisasinya. Nggak bisa kalian cuma cerita aja terus seolah-olah orang lain akan mengerti. Enggak, ini benar-benar cerita pada orang yang nggak pernah tahu kamu ngerjain apa gitu loh. Dari storytelling, mastery of content tadi saya bilang, Anda kalau tidak menguasai konten atau riset Anda nggak punya kepedean untuk berdiri di sini menghadapi pertanyaan. Makanya pelajari sejauh memungkinkan tentang bidang yang kamu gelutin. Anything you can learn from it, semakin banyak yang Anda tahu, semakin Anda ngerasa saya membekali diri saya cukup banyak. Paling tidak saya pede menghadapi pertanyaan. Kalau toh nanti ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya udah tahu bagaimana saya harus menjawabnya. Tapi saya harapkan bahwa semuanya bisa saya jawab. Bahkan saya udah punya slide untuk menjawabnya. Nah, jadi apa yang kamu katakan dengan bagaimana cara kamu mengatakannya itu dua hal yang harus dipadukan dengan baik. Oke? Jadi sebenarnya kalau seorang desainer untuk presentation itu kan sebenarnya adalah kalau misalnya kita nanti udah jadi orang, udah jadi peneliti, terus kita mau orang lain suruh desainer itu harus yang mengerti konten Anda, mengerti presentasi, dan kamu bisa bayar. Sebenarnya saat ini ya itu adalah Anda sendiri gitu, karena Anda yang tahu sendiri kontennya apa, Anda yang tahu presentasi itu bagaimana, dan Anda kan nggak usah bayar diri Anda sendiri. What you do is spend time away from studies to rehearse nantinya. Jadi sebenarnya presentasi kita perlukan buat apa sih? Biasanya orang tuh diminta presentasi selain buat lomba buat apa? Ngajar bisa. Terus? Promosi bisa. Apalagi? Paling tiga kan grab attention, tadi kan ada. Jadi mempengaruhi, itu biasanya paling penting, mempengaruhi. Sekarang saya lagi ngapain di sini? Saya kan lagi mempengaruhi pikiran Anda supaya Anda kalau bikin presentasi itu nggak seperti ini loh, tapi seperti ini loh arahnya. Walaupun Anda tidak lepas dari kreativitas Anda sendiri, saya pengen Anda juga punya kreativitas. Tapi kan ada pakem-pakem tertentu, apalagi di ISIS, presentasi karya ilmiah di depan juri yang bahasa Inggrisnya bahasa kedua. Nah tuh, dan Anda adalah anak SMP SMA. Itu boundariesnya, limitationsnya. Beda dengan kalau saya ngajarin salesnya Unilever, bagaimana mereka presentasi di depan calon klien. Nggak akan begini. Orang sales itu akan jualan. Jadi jualannya yang kelihatan. Nggak peduli riset, nggak peduli struktur, nggak peduli metodologi. Agak beda. Dan slide-nya mungkin lebih bombastis. Ini jurinya ada yang sangat tua, sangat konservatif. Jadi kalau dikasih yang terlalu over kreatif juga kita mesti bisa balance. Okay? I'm asking you to be creative, tapi juga I'm asking you to have some limits. You have to remember, it's still a scientific presentation, a scientific forum. Walaupun sebenarnya ISIS itu ada tujuan lainnya. Apa sih kelemahan peneliti dan kelemahan banyak peneliti itu apa? Di dunia luar, tahu nggak? Nggak bisa explain, inform, karena mereka tuh nggak ngerti bahasa yang komunikatif. Jadi banyak di antara peneliti itu sangat tidak komunikatif. Saya kasih contoh ya, waktu itu kita pamit tim ISIS tahun 2009. Kita ajak 3 orang, salah satu muridnya Bulos itu. Kita ajak 3 orang ketemu sama Dirjen di Dasman. Waktu itu Pak Suyanto. Terus Pak Yonas ikut. Terus kan ditanya, kalian cita-citanya apa? Terus kita bilang, Bu Mon bilang, udah kamu cerita risetnya apa? Mereka cerita dalam bahasa Inggris. Riset saya tentang ini. Kan mereka udah menguasai, orang mereka tuh besok udah berangkat kok. Mereka udah menguasai kan materi. Saya cerita masalahnya, saya cerita tentang ini, saran ini, tentang komputerisasi gini. Oh, terus kamu cita-citanya apa? Oh, cita-cita saya yang satu mau jadi sekjen WHO, yang satu mau jadi apa? Pokoknya macam-macam. They could speak, and that's what we want from you. Terus diketawain, Pak Yul yang diketawain sama dia. Profesor Yohanes, perasaan tuh anak-anak Tofi itu kalau kesini kalau diajak ngomong nggak ngomong deh. Anak-anak yang cuma
sangat fokus pada problem solving, tertulis ternyata tidak dibekali skill bicara. Jadi waktu ditanya sama ini, kamu cita-citanya apa? Apa ya? Terus kamu sekarang, pokoknya untuk bicara itu sulit. Mungkin tidak banyak di antara kalian yang tahu bahwa Profesor Yohanes itu punya kelebihan yang luar biasa. Dia itu bisa menyederhanakan suatu masalah yang sangat kompleks. Dia bisa ceritakan kembali dengan kata-kata yang bisa dimengerti bahkan oleh anak SD. Dia bicara tentang nanoteknologi itu dengan mudah dimengerti. Siapa yang waktu itu di Surabaya yang dengerin? Kamu juga. Were you listening? That was simple kan? Padahal that's a very complicated subject. Tapi itu kelebihan dia. Dan sebenarnya saya sih inginnya kalian nanti di dunia sebenarnya dengan pengalaman seperti ini Anda tuh punya kemampuan itu. Karena dimanapun bidang yang kamu masukin, kamu harus selalu bisa meyakinkan orang lain. Atas apa? Atas kemampuan Anda berbuat apa deh skill Anda. You need to be able to persuade people that I can do it. And this is good for you. Jadi nanti kalau jualan yogurt di sebelah gitu atau jualan makaroni skotel gitu, udah ini paling enak deh, udah deh. Soalnya pakai ini, wah udah deh, jualannya jago deh. So the principles of presenting itu mencakup kita harus fokus kepada apa? Fokusnya kemana? Your research kan, your problem. Kita harus mengajukan kontras. Biasanya orang akan jauh lebih mengerti kalau mereka dikasih contrasting issues. Kalau contrasting anything, yang tadi saya kasih contoh, dari sungai yang sangat kotor sampai sungai yang sangat bersih. Ternyata cuma gara-gara kita bisa misalnya memasukkan campuran apa, ternyata kita bisa bersihkan sungai. Tapi kalau kita nggak pernah dikasih lihat betapa kotornya, itu orang nggak appreciate bahwa riset kita itu ternyata sangat luar biasa gunanya. Jadi kadang-kadang kontras itu perlu. Jadi Harman itu kemarin kan, bang seberapa jeleknya atau seberapa kurang bagusnya sih yang sekarang ada bahwa kamu bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih bagus. Itu kadang-kadang perlu ditunjukkan gitu, supaya orang sadar bahwa oh jadi riset kamu itu berguna gitu. Dan akhirnya disatukan. Jadi tadi pokoknya udah kita fokus di problem, ada kontras, nanti disatukan. Fokus kita tuh orang itu makanya problem statementnya satu. Kita dulu punya masalah dengan salah satu siswa yang dari dia waktu itu dia dari durian, terus dia berhasil dari kulitnya dia ekstrak, dia bikin sesuatu, dari bijinya dia bikin sesuatu. Jadi hasilnya tuh ternyata ada 3 macam. Sebenarnya kalau pikir luar biasa kan? Tapi untuk lomba ini kita bilang focus on one. The others anggap aja itu future research tapi udah in process. Tapi focus on one that you think is the most difficult. Karena kalau enggak orang distracted. So what are you trying to do? Mendingan fokus di satu. Focus on one message, one part of the research, yang lain mendukung. Itu namanya fokus. Jadi kita harus ingat, harus menguasai menguasai materi tadi. Dan ingat, Anda cuma punya berapa menit? 10. What can you say in 10 minutes without losing the audience attention? Karena 10 minutes itu juga cukup lama loh. Kalau di ASEC itu, di Asian Science Enterprise Challenge tuh 5 orang harus bicara 3 menit in English. Dan itu harus udah cukup untuk meyakinkan bahwa our business plan is the best. You have 10 minutes. Karena Anda harus cerita metodologi riset, prosesnya, supaya meyakinkan juri bahwa memang ini riset kamu. Dan kamu harus bikin juri mengingat apa yang kamu inginkan. Josia, dari riset kamu, pesan apa yang kamu ingin sampaikan ke juri? Kamu pengen juri itu ingat Anda dengan apa gitu? Bahwa Anda berasal dari Surabaya? Enggak kan? Dari riset Anda kira-kira apa? Ya. Apa ya kalau misalnya kamu presentasi, kamu pengen juri ingatnya apa?
yang paling kamu inginkan yang baik. Jadi bulan one sentence saja namanya apa? Kalau Ecibolo ini provide source antibiotic yang efektif dan murah. Efektif dan murah, pokoknya murah dibandingin yang lain gitu. Nah, jadi itu adalah tujuan akhir. Dengan end in mind itu, jadi tujuan akhir kita apa sih? Menyampaikan pesan apa? Struktur presentasi kita pikirkan. Pokoknya setiap slide itu harus mempunyai tujuan sampai di tujuan akhir itu. Yang pesan yang saya pengen sampaikan ke juri dengan sangat mendalam. Kalau perlu mereka mengikuti contoh kita. Itu fokus. Kontras tadi saya udah cerita sedikit gitu. Kadang-kadang kalau dalam slide itu, kalau misalnya before afternya dalam satu slide kelihatan. Kadang-kadang dengan warna. Jadi misalnya ada grafik, ada hasil. Anda punya hasil grafik. Oh, ini adalah hasil dari 5 kali percobaan. Terus ujung-ujung percobaan yang membuktikan hipotesa kamu kasih warna beda. Syak, tapi kontras. Itu salah satu cara untuk menonjolkan bahwa this is what I mean in this slide. Every slide should have a purpose. Setiap slide yang kamu masukkan dalam presentasi, kalau ditanya tujuannya apa, kamu harus bisa jawab. Jadi jangan sembarangan ngisi dengan slide. Dan slide itu harus bisa jelas menjelaskan kalau orang lihat. Jadi gini, 10 menit itu panjang. 10 menit kalau kamu orang ke 25 apalagi. Si jurinya udah, kadang dia hilang semenit gitu. Jadi pada saat dia lagi hilang semenit, kalau dia lagi pas nggak denger kan dia harus lihat slide. Makanya saya bilang bedanya di sini, bagusnya ada slide. Karena apa? Satu, dengan juri itu bahasa Inggrisnya bahasa kedua, dan kedua kita tahu juri itu juga attention span-nya kadang-kadang ada, kadang enggak. Pada saat mereka lagi nggak memperhatikan Anda, padahal Anda yang paling penting, paling tidak slide-nya tuh ngejelasin, nggak usah semua kata-kata. Visualisasi kan penting. Tadi kan saya bilang, grafik, hasil, jelas. X-nya apa, Y-nya apa, X-nya apa, aksisnya apa aja, hasil akhirnya apa, kesimpulan apa, di situ ditulis. Dan itu warnanya jelas. Begitu dia baca, oh, results, oh these are the results. Terus ada tulisannya lagi, this is the most optimum bla 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 bla. Jadi makanya setiap slide harus jelas. Unity itu maksudnya adalah semua disatukan tadi. Cerita awal, cerita akhir dengan apa namanya? Dengan semua kalau dijadiin satu itu harus menjadi satu kesatuan. Jadi balik lagi, yang penting adalah Anda adalah pemeran penting dari sandiwara atau dari pertunjukan ini. Anda adalah bintang filmnya. Jadi jadilah diri Anda sendiri. Anda nggak usah jadi orang lain, jadilah diri Anda sendiri. Semua juri itu menyadari bahwa Anda adalah siswa SMP SMA. So don't worry. Walaupun kita harapkan Anda sudah memperlihatkan karakter bahwa Anda juga berniat menjadi peneliti yang luar biasa di masa depan. Oke, opening kita ngomong sekarang. Kita ngomong ke struktur. Tadi kan Jocelyn udah kasih contoh. Kalau bisa kita gambar, saya tuh biasanya tuh saya pakai kertas, saya lipat sampai jadi kotak-kotak, sampai jadi 8. Ya, 4, jadi sampai jadi segini deh. Terus dari sini saya paling enggak masing-masing tuh saya bikin storyboard. Kalau di advertising tuh storyboard jelas. Bahkan kalau Anda punya uang, Anda pakai post-it, taruh di tembok, bisa ditukar-tukar. Jadi setiap post-it tuh ada satu ide apa, terus nanti baru Anda susun-susun. Strukturnya tuh nanti di situ akan Anda bisa susun dengan baik, terus baru pindahin ke kertas, baru pindahin mikirin visualisasinya bagaimana. Jadi PowerPoint itu digunakan kalau Anda sudah tahu strukturnya seperti apa, visualisasi dari ide yang satu itu seperti apa. Visualisasi itu bisa dalam bentuk tulisan tapi bukan tulisan yang tadi satu halaman tadi, tapi tulisan dengan gambar apa, atau dengan grafik apa, atau dengan flowchart apa. Atau kadang orang lebih senang kalau kita lihat, daripada kita cerita tentang organisasi, kita bikin organization chart. Jadi visualisasi itu dalam segala macam bentuk.
but you have to grab the attention. So saya mintanya Aji di situ udah nggak nongol lagi deh. Now, how to grab attention? Saya punya kebiasaan selalu personalize. Karena Anda masih anak-anak, personalization itu penting. Karena ini harus betul-betul riset Anda, bukan riset yang disuruh guru, disuruh orang tua, disuruh nenek, kakek. Tapi benar-benar kalau toh diusulin oleh guru, Anda benar-benar embrace menjadi your research. So, own the research. Passion. Ingat apa Kak Andi dulu waktu ngomong, you have to be passionate about your research. Kalau Anda passionate itu kelihatan kok pada saat Anda presentasi. Akan kelihatan sekali. Sampaikan masalahnya apa. Visualize the story. Pikirin dulu. Gue kalau mau cerita nih visualisasinya seperti apa sih supaya orang nangkepnya cepat. Opening is an opening. Keep it short. Kemarin kita udah lihat contoh, Jocelyn, you gave a very good example of how not to do it. But it's a good example. People learn from contrast. Orang belajar dari kesalahan. Kalau orang nggak pernah bikin salah, dia nggak pernah akan belajar. Anda pikir saya bisa presentasi gini? Emang saya nggak jebar-jebur berapa kali sampai bikin malu, sampai saya nggak mau balik gitu. So personalize, visualize. The opening is your attention grabber. Visualize. You want to show a very bad environment. You want to show fish dying in your sea or whatever. Show it. A picture is 1,000 words. Tapi jangan lupa, tetap ada kata-kata kecil di bawahnya. Paling tidak orang kalau ngeliat, what is she trying to tell me gitu. So, masuk di konten. Konten itu sebenarnya yang paling penting kan. Konten itu kan riset Anda. It is the meat of your presentation. Inilah dagingnya. Tadi Jocelyn kasih contoh di outline. Harman dibilang di kepalanya. Pokoknya outline your structure gitu. Outline the content. Kalau saya tadi pakai storyboard. Okay. Tapi you focus, tell a story. Tapi flow-nya tetap. Ini balik lagi, a scientific presentation. Saya nggak akan bosen-bosen ngulang. A scientific presentation. Harus logik. Urutannya harus jelas. Orang nggak ada results duluan, dia nggak tahu, nggak lewat suatu eksperimen. Dia pasti mungkin bahkan ngulang eksperimen. Anda boleh pikirkan semua yang Anda kerjain. Tadi kan saya bilang kemarin ada contoh, anak yang fisika dapat emas, dia punya slide ada 60, yang dia presentasi nggak nyampe 15. Dari 60 yang dipakai untuk jawab pertanyaan mungkin hanya 6 atau 7. But it was worth it. He got gold and now he has a scholarship in Abu Dhabi. NYU at Abu Dhabi. Balik lagi, one central message. Tadi Josia kasih contoh, message saya ini. Jadi sepanjang saya berpikir tentang semua slide saya, message-nya tuh ini. Tadi end in mind, that's the message. So the flow should reflect your research work. Apapun yang Anda kerjakan, flow-nya itu jelas sesuai dengan itu. Anda bikin kesalahan nggak apa-apa. Anda bisa mengatakan di tengah-tengah itu bahwa ini adalah percobaan yang kesekian dari sekian kali yang baru berhasil atau whatever. It's okay. Research is done to have mistakes made. So that's the content. Dan lanjutannya adalah bahwa tetap Anda harus menguasai semua riset Anda. Semua latar belakang, semua teori apapun yang ada. Dan balik lagi, berkali-kali saya bilang audiens Anda adalah juri berkebangsaan asing yang sebagian besar bahkan semuanya Inggris adalah bahasa kedua seperti kalian. Levelnya sama. Mereka bisa nggak ngerti Anda bisa nggak ngerti mereka. Dan kadang memang kita panik kalau pas mereka nanya nggak ngerti. Ntar ada ditanya jawab gimana. So tadi yang saya minta Josia, crystallize the essence of your research in one sentence. Dalam satu kalimat kalau saya tanya, sekarang saya tanya, Lilis, Anda kalau saya bilang dalam satu kalimat bahasa Indonesia nggak apa-apa? Sebenarnya riset Anda bercerita tentang apa? Tujuan akhirnya apa? Satu kalimat. Coba. Yang lain sambil mikir. Masing-masing risetnya apa? Mengatasi masalah lingkungan dan memenuhi kebutuhan lupa yang begitu melimpah.
mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh daun limbah. Daun limbah dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa menambah kerusakan pada lingkungan. Nah, itu sebenarnya contoh. Jeff, how about you? In one sentence. Ayo semuanya akan saya tanya. Josnya tadi itunya udah ya, esensnya. Ininya, awalnya. Apa yang membuat Anda tertarik dengan Ya, jadi ada pengalaman pribadi, ada sesuatu yang terjadi pada Anda, ke keluarga? ya saya penasaran aja kenapa eceng gondok ini bisa tumbuh di sungai ya. Emang kamu kalau ke sekolah lewat sungai tiap hari? Iya. Okay, that's part of the story. Okay, every day I pass the river, I see all this eceng gondok. Terus habis itu? Saya juga tahu loh di negara-negara yang underdeveloped seperti Afrika dan sebagainya itu mereka ini banyak kena penyakit karena alasan-alasan yang muncul karena kondisi ekonomi yang buruk gitu loh. Terus kaitannya dengan eceng gondok? Eceng gondok ini dia tumbuhnya cepat sekali. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka itu sudah sampai jumlah yang besar, dia bisa menyebabkan hidupifikasi yang berdampak buruk pada lingkungan. Dan dari situ dia dibuang. Nah, dibuangnya ini menyebabkan eceng gondok ini sangat banyak jumlahnya. Jadi source-nya itu abundant sehingga harganya kalau bisa dipakai antibakteri murah. Untuk bantu. Tapi awalnya pokoknya Anda merasa terganggu karena itu yang setiap hari menjadi makanan Anda setiap hari adalah pemandangan eceng gondok kan. Yang makin hari tambah gede, terus dari itu kamu ada bacaan di Afrika ada yang kena penyakit, bla. Personalizing the story is where you start. Jadi nanti baru masuk ke bahwa itu akan Anda gunakan supaya bisa, misalnya kan sebagai antibacterial agent kan, ya kan masalah. Nah, itu arahnya ke sana. Sehingga pada saat menutup, Anda juga berharap mungkin ada foto bahwa eceng gondok sudah hilang dari sungai dan sudah menjadi bahan untuk obat dan orang yang sakit juga jadi sembuh. I don't know. It's just one example. The contrast dari awal sampai akhir, and your research is about how you transform the eceng gondok to become something useful, from something very damaging to the environment to something useful. Itu kan kompleks. Itu sesuatu yang pasti akan dibuat. Kita yang tadi, Lilis tadi udah To prove papaver extract, it can be used as antiviral to inhibit the growth of Phytophthora or potato. For the potatoes. And your experience in that? And why you're choosing that? Because actually saya sebenarnya suka makan potato. Terus pas satu hari saya sama keluarga saya datang ke sebuah restoran. Maksudnya usually restoran itu tuh ya itu potatonya tuh itu large banget gitu loh. Tapi kali ini mereka enggak. Terus saya tanya kenapa. Terus mereka bilang kualitas kentangnya tuh biasanya besar jadi kecil. Terus banyak putih-putihnya, kan nggak mungkin dong milih kentang yang ada putih-putihnya di surface pasti dibuang. Nah, terus selain itu opa saya punya pohon pepaya di rumah. Saya juga suka makan buah pepaya, tapi saya tuh nggak suka lihat batang pepayanya itu. Kan nggak suka, saya bisa bilang itu tuh useless. Saya mau ubah dari useless jadi useful. Saya cari apa sih yang batang pepaya punya gitu, advantage-nya apa? Untuk apa? Untuk menghambat. Ternyata dia tuh punya advantage-nya, dia bisa menghambat dia bisa menghambat pertumbuhan bumi. Saya terapkan. Kamu coba di tempat kesukaan. Ya. Okay, that's the story. Siapa yang belum? Udah kepikir belum? Sementara ya. Sementara nggak apa-apa, it's okay. Jadi Anda nyoba kan sekarang kan ini Anda diberi ide untuk ngembangin ke arah komputer.
your research kan, jadi Anda harus benar-benar merangkul. Karena awalnya paduan numbersnya is yours gitu. It's actually just an extension of that. Istilahnya kita meminta Anda melanjutkan feature worknya sekarang gitu, tapi ke arah komputer. Nah sekarang kalau ditanya, saya mungkin akan bertanya dulu, apa sih yang membuat Anda tertarik sama paduan numbers? Pengalaman Anda apa gitu? Kalau dia kan pengalamannya sok tahu nih. Kalau kamu pengalamannya apa gitu? Boleh dong, buat contoh, adik. Kamu pengalaman dengan paduan numbers apa yang membuat Anda so fascinated about paduan numbers? Ini kok ketawa? Pasti ada pengalaman lucu. Kamu suka baca? Enggak. Kok bisa nemu paduan numbers dari mana? Wikipedia. Sekarang dia buka Wikipedia nemu paduan numbers itu caranya gimana? Dikasih tahu sama Jack. Pencet ini PA. Enggak apa-apa. Gimana caranya sampai? Was it by accident? It's okay. Was it by accident? Was it by whatever? Apa? Ke bawah mimpi. Sekali mimpi sama manusia tambah. Udah, dia jawab dulu deh. Jujur. Gimana? Jujur ya. Jujur apa? Justru the funnier the story akan nempel. Bukan funny. Bodoh banget. Kenapa? Bodoh banget dengernya. Kenapa? Itu. Loh. Ada apa sih? Jadi kita semua jadi makin penasaran. Apa ceritanya? Anda nabrak paduan numbers di jalan. Sebenarnya pertama itu iseng-iseng aja. Iseng-iseng ngapain? Kan menurut saya yang komunikasi bukan kemarin senior saya Steven Hendra kan bawa paduan number. Jadi Anda cari-cari ada nama berapa aja sih gitu. Jadi mulainya sebenarnya dari situ, simple aja kan. Nah, terus asal pilih. asal pilih. Nah, tapi setelah Anda baca lebih banyak tentang paduan kan you stay with it. Maksudnya you didn't lose interest kan? Itu karena apa? Ada sesuatu di situ yang bikin Anda penasaran? Produksinya lebih gampang dari yang lain. Oke, oke. Kan ceritanya nanti sampai. Jadi sebenarnya gini, kalau aku lihat sih kamu ceritanya, kamu tertantang gitu. Kakak kelas dulu bikin paduan numbers, tapi belum berhasil meraih suatu prestasi yang luar biasa. Apa sih dengan persoalan visi? Jadi pas saya lihat ada paduan, kok kayaknya saya ngerti gitu loh. Jadi saya mau paduan gitu. That's fine, it's opening. It's okay. Maksudnya dari situ kita bisa olah gitu. Maksudnya keeping it personal itu makes the jury believe that this is yours gitu. Nah, bahwa itu nanti dikembangkan ke arah komputer, nanti kita bisa bikin, kita bisa olah. Kemudian programnya jadi gitu. Karena kita kan mau arah ke natural, mereka lebih ke arah natural, jadi penggambaran pohon yang lebih natural, lebih sesuai dengan alam sebenarnya, bukan computerized yang benar-benar cuma simetris. Fraktal itu kan membuat nggak kelihatan simetris, tapi dia punya pola fraktal. Emang nggak kelihatan simetris, jadi kelihatan natural gitu. Padahal everything in nature is fractals. Kalau mau ngobrol sama Alki, dia bahkan udah nurunin semua pola batik di seluruh Nusantara menjadi rumus fraktal. Tapi yang dapat penghargaan peneliti muda dari Bakri itu karena penelitian dia tidak hanya batik. Semua lagu Indonesia tradisional, semua tarian tradisional, semua arsitek tradisional di Indonesia, sehingga kalau Malaysia banding-banding aku, nggak bisa. Jadi ibaratnya kalau kita ngikutin evolusi Darwin kan, misalnya kita ngikutin dari monyet tuh ceritanya sampai ke manusia ya, dia tuh bisa memberikan turunan batik tuh dari apa sampai jadi batik yang macam-macam, yang dari Solo, yang dari Keraton Jogja segala macam. Yang dia belum ada dana untuk masukin adalah kain tenun. Kain tenun di seluruh Indonesia lebih banyak.
termasuk yang bentuk soket segala macam itu lebih ke arah Sumatera. Tapi ini berarti sampai kain yang di Kalimantan itu semua udah dibikin jadi satu rutin sampai akhirnya jadi batik yang polanya Dari satu pola. Enggak, di fraktal. Jadi itu rumus fraktalnya tuh semua ada video. Nggak usah lupa. Tapi kalau kamu ke kantor saya yang di BSD di bawah itu kita ada pasang posternya dia. Jadi dia bikin evolusi Darwin untuk batik itu dalam bentuk lingkapnya bagus banget ya. Itu yang kemarin tuh sampai dibikin baliho gede banget di BPPT waktu dia juga ada penghargaan gitu. Jadi semua yang di alam, makanya selalu bilang semua yang di alam tuh fraktal. Tuhan works through mathematics. Believe me. Oke, nah, closing itu kan juga, tadi kan kita masuk kita harus juga attention. Pada saat kita keluar, kita juga harus tertanam gitu di mereka. Si Jeff luar biasa. Siapapun. So how do you make a strong impression? Yang pasti, Kemarin juga. masalah yang kamu state di awal tuh harus terjawab. Iya ada kemarin ya. Dan itu kalau bisa kalau ada opening story itu kalau bisa kontras. Kenapa biasa? Jangan lupa mengikat semua jadi satu. Dari opening, content, closing. Jadi itu nggak boleh terpecah-pecah. Opening sama closing sesuatu yang terpisah dari konten ya. Itu mesti satu alur cerita. Jadi ibarat Anda baca buku itu kan pasti nyambung. Nggak mungkin buku depannya Lord of the Rings, tengahnya Harry Potter, belakangnya apa gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu maksudnya. Nah, visualize the closing story. Pasti seperti visualize the opening. So, basically, balik lagi, apa sih yang kamu pengen si juri ingat paling utama? Kita kalau mau slide-nya, ntar saya bikin dulu itunya. Oke, ini di sini nanti ada pengulangan karena ini tadi kemarin tuh belum sempet. Ada beberapa pengulangan dari tadi yang di depan, tapi ini dari soal designing slides, saya biasanya pakai rumus 11M. Apa itu 11M? Sederhana, besar itu maksudnya huruf gambar itu jangan cilik gitu, jelas tuh ya jelas gitu maksudnya, dan konsisten. Jadi sederhana, besar, jelas, konsisten, 11M. Konsisten tuh jadi itu tadi, depannya jangan Harry Potter, tengahnya jangan Lord of the Rings, akhirnya jangan The Hobbit gitu. Hobbit masih ada hubungannya. So, tujuan sebagai tongkat, tujuan akhir. Ini tadi sama dengan yang bahasa Inggris tadi. Nah, ini juga sebenarnya nggak boleh. Jadi kan yang penting itu apa di sebelah sini? You, oke? Jadi slide itu jangan sampai mendominasi. Jangan sampai seluruh yang ada dalam pikiran Anda tuh Anda tumpahin di slide itu. Jadi di slide itu sebenarnya kan kesimpulan dari apa yang Anda bicara atau penjelasan dari gambar di situ. Jadi jangan sampai slide itu begitu terang, begitu colorfulnya sampai mereka sibuk melihat slide, mereka lupa dengerin kamu. Atau tadi kemarin si Jeff pakai kaos yang demikian hebatnya sampai orang liatin kaosnya terus lupa dengerin Jeff gitu. Itu karena itu sebenarnya aku seneng deh, karena itu loh contoh-contoh yang luar biasa buat diingat. Kontras itu perlu. Jangan sampai kamu jadi pelengkap. Balik lagi, kamu tuh adalah yang utama. Jadi jangan sampai tuh kamu sibuk ngadep layar. Sebenarnya kan sekarang gini, kan ini tuh udah ada di sini. Pada saat Anda tekan ini kan itu udah maju di sini kelihatan. Why do you have to face that gitu? Unless you want to point at something. And I don't want you to start pointing yang istilahnya sampai saat pointing. Istilahnya pointing itu sibuk. Kemarin tuh kan beberapa kayak Jeff, yang ini loh. It's a pointer. You point. Okay? If I want to point at you, that's all you do. So basically, ini yang tadi tampilan ruwet. Nah, tampilan ruwet itu kalau bisa ditampilkan secara visual, nggak apa-apa. Jadi kalau divisualkan lebih bagus ya, kan tampilan ruwet tadi nggak perlu.
animasi tuh ada gunanya, tapi don't go overboard. Jadi jangan sibuk dengan animasi sampai lupa segalanya. Ini yang tadi. Nah, selain itu balik lagi harus mendukung pembicara. Jadi kamu yang dominan, kamu yang berhadapan dengan juri, spend more time establishing eye contact, spend more time like talking to them, dan akhirnya kamu bisa menyampaikan seluruh isi hati Anda dengan passion. Nah, jadi slide ini tuh hanya sekedar memperkuat pesan Anda dan mengarahkan audiens. Ini yang tadi juga kadang-kadang kita sok dengan kata-kata luar biasa, padahal sebenarnya kalau disingkat, setelah disingkat akhirnya menjadi bullet points yang pendek-pendek sekali. Yang penting kan mereka ingat keywords Anda aja. Kadang-kadang tergantung lagi, sebenarnya setiap kasus akan dilihat. Tampilan tak berimbang, kalau Anda mau pakai bullet points juga, ini kan, ini contohnya. Ini kan yang kalau kita bicara apa sih, bapak, anak, cucu, cicit gitu loh. Ini anaknya 2, yang ini nggak punya cucu, nggak punya cicit gitu loh. Kayaknya dia nggak berimbang. Kalau bisa lebih berimbang lebih bagus. Jadi kalau dia tampilan berimbang, karena kita akan lihat contoh. Nah, itu kan lebih berimbang, ada bapak, ada anak, ada cucu semuanya. Belum ada yang punya cicit, nggak apa-apa. Nah, ini lagi. Jeff kemarin kasih contoh lagi. Ini contoh. Bisa. Sebenarnya kan pusing kan bacanya. And if you do it every time, for every slide, for every sentence, bayangin nggak tuh juri lama-lama pusing. Biasanya makanya saya bilang, I'm conservative ya, when it comes to scientific presentations. Right from left itu lebih tidak terlalu mengganggu, jadi lebih mudah dibaca. Nah, pergerakan mata yang umum sebenarnya itu adalah seperti ini: kiri atas, kanan atas, kiri bawah. Jadi dia kayak Z. Contohnya set, terus baru ke sana. Makanya contoh ini kalau orang di perusahaan iklan, dia akan memperhatikan ini. Contohnya ini, caranya yang dia lihat kan, dia lihat nama-nama itu, set, terus baru lihat. Itu yang arah baca dia. Umumnya itu biasanya kalau untuk poster gitu. Jadi nanti kalau kamu nanti ada pemilihan ketua OSIS, kamu mau jadi ketua, kira-kira orang tuh baca set. Saya nggak tahu kalau di Arab kan dibaca itu berbalik kali. Ini warna yang tadi lagi. Jadi sebaiknya sih kontras, misalnya biru di atas putih. Jadi atau judul biru muda, teksnya bisa biru tua. Kalau mau menekankan sesuatu sekali-sekali aja. Tadi kan ingat kan contohnya, yang ini tadi kalau tidak kontras kan susah dibaca. Ini yang tadi sama, dari bahasa Inggris aja. Font itu makanya tadi saya bilang minimum 18 poin. Nah, itu untuk font berbeda hanya item utama sama sekunder. Jadi yang atas sama yang bawah. Item misalnya berjenjangnya gitu. Judul 32, item utama 28, sekunder 24. Kalau bisa sampai 24 aja sebenarnya udah cukup bagus. Nah, standarnya biasanya kalau saya sih kalau mau pakai Times New Roman nggak apa-apa, mau pakai Arial nggak apa-apa. Ini semua adalah sans serif. Ada yang tahu bedanya sans serif sama serif? Sans serif sama serif apa bedanya? Huruf yang sans serif itu apa? Huruf yang serif itu apa? Serif itu pojok dulu. No. Penjelasannya, huruf serif itu huruf apaan? Dan huruf sans serif itu huruf apaan? Yang ada ini. Ini adalah huruf ini ya, huruf sans serif. Sans serif itu yang nggak ada. Kalau Times New Roman atau yang di koran itu kan suka ada curl-curlnya. Nah, itu namanya serif. Jenis-jenis serif. Kalau yang seperti Arial, seperti ini, itu tuh sans serif karena dia tuh udah lurus-lurus aja. Emang paling enak tuh baca dua-duanya tuh oke. Tapi saya tuh kalau judul memang saya seneng yang sans serif. Tulisan ini saya sih senang sans
serif, tapi serif juga nggak apa-apa, jadi pakai Times New Roman juga nggak apa-apa. Terus kemudian jadi yang standar itu Arial Calibri termasuk apa jadinya? Termasuk sans serif. Times Roman yang termasuk serif. Tadi kita bicara font itu, kita juga bicara kalau pakai font kecil yang tadi kan, besar. Nah, tembok putih. Di antara kalian tuh ada yang berani sekali memakai latar belakang putih. It's okay, but you really have to be careful. Karena tembok putih ini sangat silau. Menyebabkan mata pegal kalau dia nggak buru-buru banyak tulisan atau apa namanya, dan mengalihkan perhatian. Jadi kan dalam ruangan kadang-kadang ya kita suka presentasi di ruangan agak gelap. Ujuk-ujuk ininya muncul putih gitu kan. Karena kita lagi ganti slide transisi, orang tuh kaget, silau gitu loh. Makanya biasanya tuh orang tuh dia ada yang berani langsung pakai hitam aja latar belakang, that's fine, itu bisa kontras sekali. Atau yang relatif aman tuh latar belakang kayak biru muda atau kayak apa sih, yang soft itu terus baru kita pakai tulisan. Nah ini yang tadi terulang lagi. Ini yang kontras rendah, ini yang latar belakang. Kalau bisa warna tunggal atau terang dan konsisten ya. Jadi jangan Anda punya presentasi ada 10 slide, 10-10-nya latar belakangnya 10 warna yang berbeda. Itu aku seolah-olah aku baca nggak cuman Harry Potter Lord of the Rings, itu sampai udah ada Dongeng Sebelum Tidur, Hans Christian Andersen, itu udah 10 udah kayak 10 anak yang berbeda. Ini yang tadi. Balik lagi. Nah, penekanan. Anda kalau mau menggunakan penekanan, coba lihat ini. Menurut Anda yang paling penting yang mana? Yang paling utama yang mana? Menurut Anda? Yang nomor berapa? Enggak, menurut Anda dari kesan ini, dari kesan warna, menurut Anda warna yang paling dominan yang mana? Ini kan? Padahal menurut dia yang utama adalah 1. Jadi hati-hati kalau Anda mau pakai penekanan, hati-hati dengan penekanan dengan warna. Jadi pada saat Anda kasih penekanan dalam grafik misalnya, pastikan bahwa warna itu lebih dominan dari warna yang lain. Jadi misalnya kamu pakai di grafik warnanya abu-abu, nah terus pas untuk penekanan Anda pakai warna kuning atau merah atau something yang benar-benar kontras dan benar-benar lebih hebat dari atau lebih menonjol dari yang sebelumnya. Nah, hati-hati juga kalau lagi bikin kotak-kotak. Ini pesan terselubungnya tuh kondisi yang memburuk. Biasanya orang lebih senang kalau dia melihat sesuatu yang gradasinya naik gitu loh. Jadi bahkan yang namanya flowchart itu kadang-kadang makanya orang tuh dari bawah sampai ke atas kadang-kadang. Pesan terselubungnya gambar grafik. Nah, gambar grafik hati-hati. Grafik itu selalu sangat membantu. Jadi Anda kalau punya data mentah, selalu terjemahkan dalam bentuk grafik. Tapi hati-hati, grafik itu judulnya harus ada. Jadi tujuannya kamu naruh grafik itu harus jelas. Judul gambar grafik penting, aksis grafik penting, kesimpulan gambar grafik itu paling penting. Jadi jangan hanya cuma sekedar nih data, udah. Kesimpulannya apa? Tulis di situ. Nah, contohnya gambar grafik misalnya di sini ada data mentah. Data mentah, kita pakai data ini pada saat dia gambar. Nah, sebenarnya adalah penjualan kuartal ke-1 2008 dan di mana tertinggi presiden stok itu paling tinggi. Harusnya kalau mau lebih bagus lagi ini warnanya pun pada saat dia muncul kata-kata ini, warna ini dia bisa rubah. Menurut itu bisa aja. Nah, ada beberapa ide kreatif yang mungkin Anda mau masukkan dalam presentasi. Kan biasanya kalau slide biasa, udah biasa. Kadang-kadang pakai comparison. Comparison itu sebenarnya tadi yang saya bilang kontras itu. Itu kalau di marketing kan misalnya dia kasih contoh, dia kasih gambar. Kalau niche marketing tuh seperti ini. Niche dia hanya 1 ikan. Mass marketing itu banyak gitu loh.
ini salah satu contoh aja gitu bahwa dia tuh ngebedain dengan gambar lain yang diterima oleh masyarakat gitu loh. Nah, memory hope ini contoh bagus. Ada orang pemilik restoran, dia bilang 4 keys to success dia pakai garpunya. Ada hygiene, quality, service, and smile. Ini hanya ide tambahan aja. Prototip. Nah, buat kalian yang mau berangkat ke Ukraine, kalau bisa bawa contoh hasil riset Anda, bagus. Bahkan tahun lalu kan Arifin ke Bali, dia bawa ininya, tapi ke Bali deket gitu. Kalian kalau ada yang sampai udah dalam bentuk produk, itu biasanya demo itu sangat powerful. Saya nggak tahu misalnya kamu mau bawa dupa boleh nggak gitu loh. Bedanya misalnya kamu ini dupa biasa buatan kayu apa ini, nggak ada bedanya sebenarnya sama baunya tuh. I don't know kalau kamu mau, maybe. Terus comparison itu kadang-kadang nggak dengan grafik biasa aja, ini kan grafik biasa, grafiknya PowerPoint kan atau Excel. Dia karena dia tuh urusannya adalah toko sports, dia bandingin yang ini dibandingin, dibilang bola yang besar, ini bola pingpong. Nah di kalian nggak tahu mau bakteri segede apa sama misalnya hands-on activities. Ini kalau memang ini contohnya, kalau hands-on activities itu kemarin kayak Arifin dengan ininya air panasnya, memang dia cuma itu sekedar contoh aja, tapi biasanya kalau di presentasi sih mungkin nggak terlalu tapi kadang-kadang dia tahun lalu si Stephanie ya yang pakai pisang, dia kan tepung pisang, dia bikin kue. Stephanie yang marah-marah di depan, dia nyanyi, jurinya nggak ada yang mau ikut nyanyi. Nggak, jadi maksudnya kalau di tahun lalu tuh kan ada yang bikin tepung terigu dari tepung pisang, terus dibikin masakan, dia bawa keripiknya gitu. Bahkan anak Papua waktu itu ke Belanda, dia dari dari ulat bulu, ulat sagu, itu kan dia olah menjadi makanan dari keripik, jadi nasi goreng semuanya, keripiknya dia bawa gitu, suruh makan. Enak loh. Nah, jadi jadi think outside the box. It's okay to think outside the box, tapi balik ya, pakemnya ada ya, scientific presentation. You have juries second language, English as a second language, and ya itu, you have a scientific process. Your research methodology itu harus jelas. Thinking outside the box. Nah, tadi kita kenapa practice is important? Practice makes perfect. Kalau kita nggak sering latihan, Steve Jobs, suka nonton presentasi Steve Jobs nggak di YouTube? Ada yang suka nonton nggak? Itu one of the best presenters in history. You know how much time he spends to actually before a presentation? He can spend anything from 30 to 300 hours. Itu dari preparation sampai presentasi, dan dia tuh benar-benar dia latihan itu seperti di depan umum, bahkan dia akan pakai auditorium yang akan dipakai untuk dia latih. Segitunya. Nah, kalian kalau latihan kan bisa latihan di depan siapa? Kadang-kadang depan teman-teman sekelas, kadang-kadang depan kaca. Depan kaca perhatikan diri sendiri. Kalau bisa di video, Anda akan bisa tahu bagian mana yang kamu nggak suka dari presentasi kamu. Nah, pada saat ini akan saya minta write out the talk itu. Kalau Anda udah selesai semua, Anda udah siap, saya mau minta kamu tulis apa yang kamu bicarakan. Karena dengan kamu tulis, kamu akan stick to your skenario dan nggak kemana-mana. Nggak usah dihafalin, tapi yang penting kamu tulis, kamu baca berkali-kali, nggak usah dihafalin. Itu nanti dengan sendirinya tuh secara nggak sadar tuh akan masuk di bawah. Nah, kalau mau ngulang latihan, kadang-kadang nggak perlu dari depan. Jadi, aduh gua salah di tengah, mulai lagi dari depan. Kadang-kadang kalau perlu ya dari bagian tertentu aja. Kalau depannya udah oke banget gitu, dari bagian. Jadi nanti kamu bisa melatih itu rata ya. Kalau di sini 10 kali latihan yang bener,
sebelum presentasi akhir. Tapi udah selesai itu. Paling enggak 10 kali di depan kaca kita relax, take a deep breath before you start. Di depan kaca, pokoknya berdiri yang stabil. Depan kaca kamu lihat, kamu mulai, itu boleh. Belajar eye contact. Terus tangan nih, jangan kemana-mana gitu loh, secukupnya aja gitu loh. Just because you're holding this doesn't mean that you can go which. Jadi ini use moderate gestures. Oke. Tadi videotape for feedback sebenarnya kalau mau minta ke Aji. Jadi presentasi kamu kemarin kan direkam sama dia. Kalau mau minta rekaman dia, kamu bisa lihat sendiri. Saya kayak apa sih tampangnya depan teman-teman? Aduh, rambut gue. Oh, salah ya. Nah, ini kecepatan bicara. Dalam scientific talk itu about 100 words per minute. Okay. Walaupun Anda tuh bahasa Inggris bahasa kedua, tapi ada beberapa di antara Anda yang di awal tuh udah bagus, lama makin cepat. Nah, balik lagi, orang asing tuh di sana tuh bahasa basi itu nggak banyak. Contoh kemarin kan saya bilang kan, kalian dari depan di sini. Before I start, I want to tell you a story. You're already here, just tell it for heaven's sake gitu. Jadi jangan redundant. Kalau udah jelas mau ngapain, ya udah nggak usah ngomong gitu. And now I would like to close my presentation. Hello, just close it. Udah, malah kayak gitu orangnya malah. Nah, transisi. Jadi kalau misalnya dari judul ke judul, selama ini sih relatif kalian sih kelihatannya sih oke gitu. Tapi nanti kita lihat lagi instruksinya. Closing balik lagi. Time. Hati-hati dengan waktu. Jadi pada saat kamu latihan, perhatikan juga waktu. Nanti kehidupan sebenarnya kalau Anda nanti sudah diundang menjadi guest speaker di universitas mana, Profesor Harman Dewantoro diundang di universitas di Rusia untuk memberikan presentasi, kalau dikasih waktu 20 menit, kalau bisa 15 menit. And jangan over. Begitu over, you lose everybody's attention karena everybody just wants to get on with it. Nah, saya bilang, okay? That's why practice makes perfect. Nah, yang terakhir adalah presenting and answering questions. Nanti di sana kan banyak di antara Anda tuh kalau begitu juri nanya tuh langsung freeze. Terus kayaknya budek, terus kayaknya matanya menerawang. Pokoknya sebelum kamu nanti mulai presentasi, sebenarnya malam terakhir itu is your last practice run kalau bisa. Kadang-kadang saya perhatikan anak-anak tuh di depan ruang itu mereka masih practice gitu. Akhirnya saya bilang, udah deh Nuk, udah deh, tenang deh, kamu tadi malam udah latihan, dengerin aja teman-teman yang lain. Kalau bisa sempet nanti di sana lihat kamarnya, ruangnya, ruang kamu di mana. Jadi kamu punya sense, ini ruangnya sebesar apa sih? Saya itu kan masih menguasai ruang. Kalau ruangnya sekecil ini, oke. Berarti aku melihatnya paling jauh ke sana. Tapi kalau ruang jauh lebih gede, saya harus siap. Itu juga untuk menyiapkan mental aja, gitu. Jadi nggak kaget. Oh my god, all mirrors. Nah, kalau Anda bawa props, bawa demo, pastikan itu semua ada. Laptop compatibility. Nanti di sana kan yang ikut Kak Sai. Jadi dipastikan Anda juga backupnya itu Anda bawa dalam USB. Kadang-kadang nggak boleh bawa laptop kita. Tapi kalau misalnya kalau yang komputer sama itu biasanya tuh boleh. Kalau yang komputer sama matematik karena suka ribet. Tapi kadang-kadang tuh benar-benar hanya boleh bawa USB dimasukin ke komputer mereka. Jadi makanya saya tuh selalu kalau di sini tuh agak konservatif. Kalau toh Anda bawa video, siap-siap videonya nggak nyala di komputer yang itu. Jadi Anda juga harus punya backup plan. Makanya fontnya jangan aneh. Ya, makanya fontnya jangan aneh. Let's run to the toilet. Pakaian. Nanti mungkin nanti malam Pak Yanto atau Bu Mon akan bicara mengenai pakaian. Nah, sekarang kan udah, sekarang giliran Anda dipanggil, Anda udah siap maju, apa yang Anda tarik nafas.
Begitu udah sampai di depan juri, ini kan beres, buat, udah selesai, tarik napas panjang, doa pendek aja di dalam, terus lihat jurinya, biasanya jurinya akan kasih tahu, oke, silahkan gitu, and then you open. Nah, jangan berdiri di depan. Kemarin tuh siapa ya? Kemarin berdiri bolak-balik, dia tutupin sebagian. Hati-hati. Makanya saya bilang, datang ke ruangannya lihat, kira-kira nanti Anda berdiri di mana sih, proyektornya di mana sih, supaya saya juga tahu proyektor. Passion. Your passion will come kalau Anda menguasai materi. Balik lagi, kuasai materi Anda. Bicara dengan pakar, do your homework. Make sure you know everything you need to know about your research. The more you know, the more confident you are standing here responding to questions. Bicara, ingat tempo. Udah, sementara jangan mikirin waktu. Kalau kita udah latihan, kita udah yakin, udah nggak usah mikir waktu. Yang penting saya ngomong tidak terlalu cepat, dan kalau perlu ada jeda supaya mereka nyimak dulu, saya lanjut lagi. Nah, ingat setiap slide tadi harus ada artinya. Balik lagi, laser pointer, this is not for just because you're holding it and then it's for going everywhere. Ya, pada saat penutupan benar-benar Anda harus benar-benar yakin, I've done my best and now I'm ready for my questions. Nah, the last closing screen, slide on screen yang benar-benar kamu ingin tanamkan kesan. Jadi slide yang kamu paparkan pada saat udah mulai tanya jawab adalah slide terakhir, yang itu adalah slide yang kamu menanam kesan di dalam kepala juri. Pada saat jawab perlu slide lain, baru muncul slide lain. Jadi tidak ada thank you di situ, tidak ada nama saya ini, nomor telepon saya ini, saya sekian gitu. Kecuali jurinya ada yang single barangkali sih, nggak tahu ya. Ini yang kasih nama gitu. Nggak ada kasih hadiah ke juri di situ, kenang-kenangan nggak ada. Kalau mau tuker-tukeran kenang-kenangan kalau udah selesai semua, oke? Juri Eropa tuh jauh lebih sensitif. Jangan sampai kamu ninggalin sesuatu yang bisa dikonotasi, lu nyogok gue nih. Nah, kalau pertanyaannya kurang jelas, Anda boleh minta, excuse me, can you repeat the question? I did not catch it gitu. Kan kita sama-sama bahasa Inggrisnya sama-sama dodol kan. Nah, memang saya tidak mengharapkan Anda tidak bisa menjawab. The worst case scenario Anda tidak bisa menjawab, I don't know the answer yet, but I'll consider it for my future research, boleh. But kalau Anda ditanya 5 pertanyaan semua jawabnya gitu, ya sama aja bohong. You don't know the research. Makanya saya bilang extra slides semua harus ada. Make your data into slides as much as possible. Apapun yang Anda punya, mendingan Anda taruh. Nggak usah ditunjukin semua di presentasi, tapi yang ditunjukin di presentasi yang emang sudah bisa menjelaskan riset Anda. Tapi kan kadang-kadang ada detail gitu loh. Jadi kayak kemarin Josia ditanya, data mentahnya ada nggak? Data mentahnya masih di Excel gitu. Mestinya udah masukin aja dalam slide. Oke. Last minute advice? Apa ya? Yaitu ingat. Yang Anda harus ingat lagi, jurinya tuh bahasa Inggris bahasa kedua. Jangan lupa bernafas. Jangan lupa bernafas. Terus kalau memang nggak ngerti itu juri, kadang-kadang jurinya juga dodol gitu loh. Jadi ya udahlah, pasrahin aja, pokoknya you've done your best. Yang penting you've worked hard, you've done your best, sampai sana udah serahkan gitu. Jadi passion itu harus keluar. Tapi kalau Anda menguasai, saya yakin passion itu akan keluar. Tiap slide ada message-nya. Penutupan dengan penuh percaya diri. Saya sudah mengerjakan tugas saya atas nama bangsa Indonesia. Saya adalah putri-putri bangsa yang terbaik gitu. Apapun yang terjadi, lu mau kasih gue penghargaan atau enggak, terserah gitu. Gue balik duduk. Udah, sekarang gue sibuk mau cari teman. Nambahin Facebook gue. Iya, di sana jangan lupa untuk berteman. Jangan cuma ngumpul di antara teman-teman kalian sini aja. This is your opportunity to create your network.
Siapa tahu 30 tahun lagi yang satu udah jadi peraih Nobel apa, kan lumayan koneksinya. Atau pulang dari sana pacaran. Gue nggak ikutan deh kalau yang itu. Okay, so practice the presentation with the visuals. Itu dengan teman, dengan kerabat, dengan kaca cermin, siapapun, sebanyak mungkin. Tapi itu, kuasai materi, selesaikan materi dengan pakar dulu. Kita coba bikin presentasi sebaik mungkin. Kita susun, kita tuliskan, kita perbaiki nanti. Biasanya di pembinaan ketiga lah nanti yang saya akan perbaiki bahasa Inggrisnya. Karena di situ baru ketahuan setelah itu udah versi yang terakhir. So, practice makes perfect.